Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada' salihin was sahabat wa tabi'in wal ulama'il 'amilin minal musannifin al muallifin mufassirin muhaddisin mufaqihin fid din jamil mujahidin fi sabilillah rabbil alamin. Wa thumma ila hadrati musannif hadzal kitab al alim al alam al fadil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi. Wa thumma ila hadrati al hajjatul islam al imam al alim al alamah Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu sirrah. Wa thumma ila hadrati jamil masyayikhina wa muallimina ustadina kharabatina. Wa thumma ila arwahi jami'il ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha. Wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa limasyayikhina wa nakhusu khususan ila ruh, sebutin para almarhum orang tua kita, guru-guru kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ashabal fadilah, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para masyayikh, para kiai, para asatiz, bil khusus orang tua kita, guru kita bersama, al-mukarram wal muhtaram Bapak Ki Haji Ali Misbah. Semoga senantiasa Allah berikan sehat zahiran wa batinan, berkah dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Ar-Rahmah, Al-Karam Al-Ustad Jamar, juga Khinal Kiram Al-Karam Ustad Rodih Budiawan, para asatidz yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, tidak mengurangi ta'zim kita semua kepada beliau-beliau, guru-guru kita, para ketua DKM dari berbagai masjid, mushola, majlis ta'lim yang ada di Cibuntu, yang alhamdulillah satu persatu sudah mulai hadir beserta para jamaah, para orang tua, para tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, aparatur pemerintah desa Cibuntu yang hadir dan yang mewakilinya. Semuanya mudah-mudahan keberadaan kita pada sore hari ini atau malam hari ini senantiasa ada dalam ridha dan lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur atas izin dan karunia-Nya serta kehendaknya malam hari ini kita kembali bisa berkumpul duduk di majlis ta'lim. Pada kesempatan ini kita ada di Masjid Jami Ar-Rahmah, masjid yang Masya Allah begitu indah,
kayak ada di Kadilangu, kayak ada di Jawa Tengah sana. Ya anggap kita lagi ke sana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kebersamaan ini senantiasa menurunkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam tidak lupa semoga disampaikan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, manusia terpilih yang bulan ini diperingati hari kelahirannya. Beliau adalah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam juga buat keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita dan keluarga kita diistiqomahkan, ditetapkan iman Islam, mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan terdahulu Al-Fakir mencoba menjelaskan apa yang dipaparkan oleh Al-Alim Al-Fadil Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali qaddasallahu sirrah dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, berkaitan dengan pasal yaitu al-qaulu fi istinabil ma'asi. Bagaimana kita bisa menjauhkan diri daripada hal-hal yaitu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin sedikit disinggung bahwa neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu, dan tiap-tiap pintunya itu ada bagian-bagian yang dari bagian itu adalah bagian dari 7 anggota tubuh utama penyebabnya yang ada dalam diri kita, yang ada dalam jasad kita. Mari kita lanjutkan pesan-pesan beliau dalam kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-muallifu rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata Syekhul Musannif Al-Imam Al-Fadil Al-Alam Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali At-Tusi qaddasallahu sirrah dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan bahwa 7 anggota utama yang harus kita perhatikan agar tidak terjatuh ke dalam lembah kemaksiatan ada 7. Wahia al-ainu wal uzunu wal lisanu wal batanu wal farju wal yadu wal rijlu. Jadi 7 anggota yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terjerembab ke dalam kubangan dosa kemaksiatan di hadapan Allah, yaitu ada 7. Yang pertama al-ainu, yaitu mata. Ammal ainu, adapun mata, fa inna ma khuliqat laka linahtadiya biha fiz zulumat. Sesungguhnya mata diciptakan laka buat engkau, linahtadiya, agar kami bisa menunjukkan kepada engkau biha dengan mata, fiz zulumati, di dalam kegelapan-kegelapan. Jadi dengan adanya mata, alhamdulillah salah satu hikmahnya kita bisa terang melihat, bisa ngelihat mana yang merah, mana yang biru, mana yang miring, mana yang lurus, kelihatan. Apalagi hikmah yang lainnya disebutkan, diantaranya watasta'inu biha fil hajati, dengan kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa memohon pertolongan dengan mata itu akan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan kita.
wa tanzuru biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat. Dan dengan adanya mata kita bisa melihat, kita bisa memperhatikan ajaibi malakutil ardi was samawat, betapa indahnya, betapa mempesonanya makhluk-makhluk ciptaan Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Gara-gara mata rame tempat tur, tempat refreshing di Cibuntu apa namanya sekarang, tempat ngumpul. Ada bakso kebon, ada taman puring, taman apa Bang Ustaz sono yang baru? Itu gara-gara hikmahnya ada mata. Ya coba kalau nggak ada mata mengapain kita ke sono? Adanya mata, wa tanzuru biha ila ajaibil malakutil ardi was samawat. Apalagi wa ta'tabiru, dengan adanya mata, Allah berikan mata kepada manusia. Wa ta'tabiru, kita bisa mengambil i'tibar, bisa mengambil pelajaran bima fiha minal ayat, apa-apa yang ada di langit dan di bumi, bagian daripada tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahfazha, kata Imam Al-Ghazali, maka jaga itu mata, an arba'in, daripada 4 kegiatan. Yang pertama, jaga ini mata kita dari memandang dengan mata ila ghairi muharramin, kepada yang bukan mahram. Penjelasannya di tengahnya namanya Maraqil Ubudiyah, karya Al-Alim Al-Fadil Al-Alama Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullah. Beliau menjelaskan mana ila ghairi muharramin min nisa'il ajnabiyati jami'u badaniha hatta al-aina wa sya'ra wal dhafra wa ghairu zalik. Kita dilarang memandang, menggunakan mata kita memandang kepada perempuan yang bukan mahram kita. Yang mahram itu apa? Mahram itu, kalau mahram, perempuan yang haram dinikahi. Berarti kalau ghairu mahram, yang halal dinikah. Yang halal dinikah nggak boleh dipandang. Sementara mahram sendiri, kalau kita belajar ilmu fikih, itu terbagi 2 kategori. Ada namanya mahram mu'abbad, ada namanya mahram mu'aqqad. Ada yang haram dinikahi mu'abbad mutlak atau selamanya. Jadi ada perempuan-perempuan yang nggak boleh dinikahi selamanya. Ada yang haram dinikahi sementara waktu. Contoh yang sementara, contoh ada perempuan meninggal dunia, kalau belum selesai masa iddahnya haram dinikah, itu namanya mahram mu'abbad. Dan banyak lagi, kita nggak ngebahas masalah mahram, bukan lagi ngaji itu, bukan. Nah, mahram mu'abbad terbagi 3 tuh. Ada haram dinikahi karena nasab, ada yang haram dinikahi karena persusuan. Makanya kalau kita punya istri umpamanya memang habis ngelahirin, terus air susunya banyak nih, ada bocah tuh nangis, tetangga sebelah, aduh kesian emaknya kemana, lagi pergi, tahu pergi udah ada 30 tahun makali orang pulang-pulang. Bocah kekurangan air susu, dasar istri kita mah baik ya, ada bocah pengen nyusu, disusuin mentang-mentang air susunya banyak. Nah itu nanti kalau udah pada gede, umpamanya yang disusuin laki, istri kita punya anak perempuan gede, pada demen, nggak boleh nikah tuh, namanya saudara sesusuan. Mahram tuh nggak boleh. Lalu ada lagi
yang mahram mu'abbad atau hurmah mu'abbad itu adalah gara-gara pernikahan, yaitu permantuan, mantu. Seperti kita tidak boleh nikah dengan emaknya istri kita. Nah, itu panjang itu penjelasannya, ada bagian-bagiannya. Jangan pandangkan mata kita kepada ghairi muharramin, selain perempuan yang diharamkan. Berarti yang halal nggak boleh dipandang. Jami'u badaniha, ke rambutnya, ke kukunya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keadaan di mana kita ada yang sudah menikah, ya, homo yang udah menikah mamurun menundukkan pandangan. Nah, ini lagi-lagi dikatakan bahwa menjalankan menjauhi larangan itu lebih berat daripada menjalankan ketaatan. Kadarnya semua kita bisa melaksanakan sholat, puasa, tapi menjauhi larangan termasuk menundukkan pandangan, ini berat. Apalagi sekarang mah memandang perempuan yang lain itu gampang banget, nggak kudu-kudu kita ke rumahnya, nggak kudu-kudu ngintip. Sekarang mah ada di HP, ada di HP. Kita bisa milihin kata. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memandang perempuan yang bukan mahram kita tidak diperbolehkan. Lalu kemudian ada sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'ammala khalqul mar'ati, man ta'ala khalqun imra'ati wara'a thiyabaha hatta tabayyana lahu hajmun. Oh, udah kelihatan ini teh. Hazmun azamiha lam yahra raihatal jannah. Rasulullah SAW bersabda, man ta'ammala, siapa yang memandang, memperhatikan, khalpun imro'atin, bagian belakang perempuan, bagian belakang nih, wara'a thiyabaha, lalu kita membayangkan di balik pakaiannya si perempuan, kita ngebayangin di balik pakaian perempuan, hatta tabayyana lahu hajmun, sehingga kita ngebayang jelas ukuran lekak-lekuk tubuhnya tuh perempuan. Kita ngeliatin perempuan dari belakang sampai kebayang lekak-lekuk tubuhnya. Lam yahroh, maka nggak bakalan mencium itu si man yang tadi memandang perempuan raihatal jannah, atas baunya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita memandang perempuan yang ghairu mahram dari belakang kemudian sampai menimbulkan syahwat, sampai kemudian membayangkan lekak-lekuk tubuhnya. Kita kadang-kadang sengaja lagi lotot be. Nah, itu adalah bagian dari maksiat. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ila aurati, dan kepada aurat-aurat, walau min muhramin, walau min muharramin, walaupun dari orang yang haram dinikahi. Aurat dari pusar dan dengkul kita pandangin tuh, itu nggak boleh tuh, walaupun itu mahram kita, adik kita, ya, dan ya emak kita, bibi kita, yang mahram, yang dilarang, diharamkan nikah, kita pandangin auratnya, nggak boleh. Ini mata. Wala kharaja
terkecuali ala man sabaqa nadrahu ila ru'yatiha min ghairi qasdin, kecuali kalau kita melihat yang mahram kita itu pandangan pertama tanpa niat, emang nggak sengaja ngelihat. Kalau nggak sengaja ngelihat mah nggak apa-apa. Nah, kalau ditelek-telek walaupun itu mahram nggak boleh. Fil mar'atil ula bi khilafi ma law adaha kama qala ar-Ramli. Hadirin Bapak para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara fitnah yang dirasakan oleh Nabi Daud alaihissalam adalah fitnah karena pandangan mata. Ada riwayat dalam kitab Uqudul Jain fi bayani hukukul jauzain an Sa'ad bin Jubair radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam ini pernah menjatuhkan pandangan kepada seorang perempuan. Jadi kita ngedongin dulu nih, cerita dulu nih. Kisah ini ada dalam kitab Uqudul Jain halaman 16. Ini Nabi Daud alaihissalam membaca riwayat sejarah bagaimana nenek moyang beliau, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Daud ini adalah generasi keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Jadi dari golongan Bani Israel. Kita kemarin sampaikan bahwa Nabi Ibrahim ada Abul Anbiya, karena banyak dari keturunan beliau yang menjadi nabi, terutama dari Bani Israel. Salah satu nabi dari golongan Bani Israel adalah Nabi Daud alaihissalam. Begitu mendengar, begitu membaca riwayat, maka kemudian Nabi Daud alaihissalam mengajukan permohonan, karena Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub mendapatkan ujian dari Allah. Dengan ujian itu kemudian dimuliakan. Nabi Ibrahim diberikan perintah ujiannya menyembelih putranya Nabi Ismail. Nabi Yakub alaihissalam pernah dibutakan matanya, dan seterusnya. Maka ya Allah ya Rabb, pengen rasanya saya diuji, yang kemudian dengan ujian itu saya dimuliakan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Daud, enggak kudu nanti hari ini ujian itu akan aku datangkan. Setelah kejadian itu, setelah Allah berfirman seperti itu, maka iblis datang menjelma menjadi seekor merpati dari emas. Jadi Nabi Daud ini seorang nabi yang kaya raja. Oleh karenanya cobaannya merpati dari emas dengan warna-warni yang indah. Coba kalau misalkan kita memurun ujiannya nggak bakal merpati dari emas, ya burung emprit, burung gitu, burung emprit, burung apa sekarang lagi ramai itu? Karena beliau seorang raja, udah biasa ngelihat kemewahan begitu, maka dikasih ujiannya ngelihat burung merpati. Iblis menjelma menjadi burung yang terbuat dari emas dengan warna-warna yang menyilaukan, yang mempesona, sehingga Nabi Daud tertarik. Diikutin itu burung, asal terbang mau ditangkap terbang lagi, diikutin sampai ke sebuah kebun. Begitu mau disamperin, lari lagi, tertujulah pandangan Nabi Daud kepada seorang perempuan yang sedang mandi. Ada kolam rupanya di kebun itu. Si perempuan kaget, saking kagetnya belum sempet pakai baju nutupin auratnya yang ada dengan rambutnya yang panjang. Nabi Daud nggak sengaja melihat. Dalam riwayat itu diceritakan pandangan Nabi Daud yang pertama nggak sengaja itu tidak menimbulkan dosa. Nabi Daud buang muka, tapi entah kenapa kemudian timbul hasrat, ingat baik itu. Jadi kalau kita melihat seorang perempuan kemudian melihat tanpa sengaja, itu nggak dosa. Lalu kemudian timbul cinta, umpamanya cinta perempuan itu juga cinta, itu tidak dosa. Permasalahannya kemudian Nabi Daud alaihissalam
Begitu melihat kemudian tertarik dengan perempuan yang tadi sempat dilihat sekilas di kebun, di kolam, kepikiran, lalu mencoba mencari tahu siapa perempuan itu. Dicari tahu, selidik punya selidik, ternyata itu perempuan punya laki, namanya Uria bin Hannan, lakinya. Karena Nabi Daud seorang raja, dipanggil itu, suruh kemari itu Uria bin Hannan itu. Bang Uria, inzil imra'atika, jatuhkan talak buat istrimu, maka aku akan mencukupi kebutuhannya. Oh, raja. Pada waktu itu Nabi Daud sudah punya istri 99. Ini yang ke-100 nih. Karena raja yang ngomong, pastahya, maka merasa malu itu Uria. Dibilang begitu sama Nabi Daud, diceraikan istrinya. Pada zaman Nabi Daud, syariat itu membenarkan, boleh kita demen sama bini orang, asal kita sama-sama ngomong sama lakinya, begitu boleh, diperbolehkan. Syariat Nabi Daud diperbolehkan. Dalam keterangan kitabnya seperti itu. Walaupun itu boleh, tapi lebih utama tidak dilakukan. Walaupun itu boleh, tapi lebih utama tidak dilakukan. Tapi Nabi Daud karena udah ada hasrat, dilakukan. Uria, jatuhin talak sama istri ente, ntar kalau udah ente talak mau saya nikahin, mau saya cukupin kebutuhannya. Maka dinikahin itu istrinya Uria bin Hannan. Dari kejadian ini kemudian Allah mencela Nabi Daud alaihissalam. Itu fitnahnya Nabi Daud, mencela Nabi Daud alaihissalam. Maka kemudian kisah ini dirahasiakan, hanya Allah saja yang tahu, nggak ramai bocor ke masyarakat. Maka dari pernikahannya dengan istrinya Uria bin Hannan ini lahirlah nanti seorang nabi yang menjadi raja, namanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman lebih hebat lagi. Dalam riwayat ada yang mengatakan Nabi Sulaiman punya istri 1000, ada yang mengatakan 700. Satu malam ngegilir istrinya 99 orang. Kira-kira kita koplak. Nabi Sulaiman ini mah, kaum Bani Israel itu kuat-kuat, udah mah raja kuat-kuat. Aku akan gilir istriku Nabi Sulaiman semalam 90 orang. Mudah-mudahan ini ketika lahir menjadi laki-laki semua. Harapannya lahir laki-laki dari setiap rahimnya itu Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah putra Nabi Daud dari istri jandanya Uria bin Hannan. Nah ini celaan ini. Seharusnya, maka dalam kisah yang lain disebutkan Allah mengutus 2 malaikat mendatangi Nabi Daud, yang kemudian 2 malaikat ini menguji Nabi Daud alaihissalam. Jadi ada 2 malaikat mengadu, bersaudara, ceritanya menjelma menjadi manusia, lalu mengadu kepada Nabi Daud mengatakan, ini saudara saya minta bagian ke saya, padahal dia udah punya 99 kambing, masih minta ke saya. Ya saya cuma punya 1 kambing. Gitu ceritanya, diaduin, dimarahin tuh orang yang minta 99 kambing, minta 1 lagi tuh sama saudara yang punya 1, dimarahin. Kata malaikat, Nabi Daud belum tahu ini malaikat ceritanya. Kata malaikat, Anda udah punya 99 istri, tapi Urian punya 1 istri, Anda pinta istrinya. Nah di situ ceritanya. Jadi celaknya Nabi Daud kemudian dikirimkan malaikat yang kemudian memberikan iktibar, pelajaran. Semua itu terjadi gara-gara pandangan. Pandangannya enggak nelak-nelak, enggak kayak kita kalau orang mandi, rasanya kita harus pergi-pergi. Enggak sengaja orang ngikutin burung-burung apa yang celok di situ jadi ngeliat itu. Udah buang muka, keingetan, pengen tahu siapa sih itu, ditanya-tanya, akhirnya dinikah. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alihkan pandangan kita kepada perempuan yang bukan mahram kita, sehingga akan terjerembab kepada lubang kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua,
Mana tuh ngilang tuh? Au ila suratin malihatin wala bisyahwatin nafsin, atau kita memandang kepada gambar yang mempesona, yang elok, walaupun tanpa syahwat. Gambar-gambar pokoknya yang sekiranya akan kemudian membuat kita lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah Nabi Daud tadi dikisahkan oleh Rasulullah SAW ketika didatangin sebuah kaum, ada laki-laki ganteng ada di kaum itu. Kata Nabi, "Bang, abang ganteng, duduk di belakang saya." Jadi Nabi nggak mau mandangin laki yang ganteng itu. Laki-laki padahal itu, laki-laki di belakang, duduknya di belakang. Apa kata Nabi ketika ditanya kenapa Nabi itu anak muda sudah di belakang? Fitnah Nabi Daud berasal daripada pandangan. Jadi mandang laki-laki yang ganteng, Rasulullah buatin ditempatin di belakang ini, di belakang. Ganteng adanya, komo-komo perempuan. Memandang gambar yang cantik, yang elok, nggak kudu-kudu ngelihat perempuannya, itu juga akan menimbulkan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan kisahnya Nabi Daud berkaitan dengan keterangan yang ini, berpesan tuh Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman, "Ya bani amshi khalful asadil aswad." Berjalanlah engkau di belakang singa sekalipun, di belakang singa, jangan berjalan di belakang perempuan. Sebab apa kata para mujahid? Kalau kita bertemu perempuan di belakangnya, di belakang perempuan, kalau bertemu kita dengan perempuan yang di depannya, maka iblis adanya di wajahnya. Fazayyana, menghiasi iblis dengan wajah perempuan tuh. Cakep teman. Kalau kita ada di belakang perempuan, iblis ada di bokongnya. Butak gitek, butak gitek. Lama-lama leleh kita. Hadirin para jamaah, ini pentingnya kemudian betapa besarnya kemudian masalah. Kalau nggak besar nggak bakal diceritakan Rasulullah oleh para ulama. Berarti pandangan ini mula-mulanya dari pandangan. Memandang timbul hasrat, timbul keinginan, berencana, terjadilah kejadian. Maka kata Al-Quran, nabtalihi sami'an basira, kita ini diuji oleh pendengaran, oleh pandangan. Pandangan kita dan pendengar kita sangat menguji kita. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi gambar yang elok, yang mempesona, walaupun wala bisyahwatin, dengan tanpa syahwat, awalnya tanpa syahwat, lalu kemudian kita akan berpikir yang lain, itu dihindarkan dipandang oleh kita. Kadang-kadang timbul pikiran-pikiran yang lain. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, au tanzuru biha ila muslimin bi'ainil ikhtiqari, kita memandang saudara kita yang muslim dengan pandangan merendahkan, ngeledek. Mata kita tuh mengisyaratkan ngerendahin, itu nggak boleh. Kan ada orang tuh nggak ngomong tapi matanya pendelek gitu ya umpamanya, itu kan ngerendahin tuh, sehingga orang yang si saudara kita yang muslim ini merasa sampai minder begitu. Nah itu dilarang dengan isyarat mata itu. Panjang keterangannya, kita singkat, waktunya sangat terbatas. Lalu selanjutnya, au tatalla biha ala aibin muslimin, atau pandangan ini pandangan yang mencari-cari aib orang muslim saudara kita. Jadi pandangannya mana ya kesalahan, dicari-cari dengan mata. Habis itu kan nanti kalau sudah ditangkap oleh mata, disimpan di memori, tinggal diomong-omongin. Jadi timbul namanya ghibah. Sementara ghibah itu sendiri
benar atau tidak, fakta atau tidak, kalau diomongin orangnya yang diomongin yang gak ridho, itu termasuk ghibah tuh. Saya suka ambil contoh guru kita Pak Ustadz Rodi doyan kopi hitam. Lalu kita ceritain di mana-mana, ya Ustadz Rodi kan doyan kopi hitam. Emang fakta beliau doyan kopi hitam. Tapi Ustadz Rodi nggak berkenan nih dicerita-ceritain saya doyan kopi hitam tuh nggak suka gitu. Itu ghibah itu. Apalagi yang nggak fakta, yang kita tidak tabayun dulu, kita ceritakan di mana-mana, belum jelas benar dan tidaknya. Bapak zaman sekarang berita apa namanya, berita hoax apa hoax gitu. Kita nggak ngerti tuh, baca artikel di WA nggak ngerti beritanya bagaimana, jual sebarin be. Nah itu bakal dipindah pertanggungjawabannya tuh. Yang benar saja fakta itu dilarang oleh agama kita. Hadirin para jamaah, ada 4 tadi, bahwa kita harus menjaga pandangan kita, menjaga pandangan dari memandang yang bukan mahram kita, memandang gambar yang elok-elok yang mempesona, walaupun pertamanya tanpa syahwat karena akan timbul pikiran-pikiran yang lain. Lalu memandang sesama muslim dengan kehinaan dan memandang untuk mencari aib-aib, cacat-cacatnya saudara-saudara itu dilarang. Nah, hadirin, mudah-mudahan apa yang dipaparkan walaupun singkat ada manfaatnya, bil khusus buat al-fakir, buat para jamaah semua, yang pada intinya sholat yang kita laksanakan yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita yang harus bisa dipaksakan untuk diaktualkan. Tidak akan pernah ketemu dengan tanha anil fahsya'i wal munkar kalau sholat doang kita tidak berusaha. Nggak bakalan tajalli kita kalau kita nggak takholli, yaitu berupaya melaksanakan itu, menjaga mata dan 7 anggota yang lain yang insya Allah panjang umur, sehat badan, banyak rezeki, kita ngaji lagi kita bisa paparkan, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sudah isya, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kealfaan, kekhilafan. Doa ya Ustaz. Saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.